Haleluya! Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang ada di rumah atau dimanapun berada, kembali Yesus kuatku menyapa kita. Berharap semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan, sehat dan kuat. Terlebih lagi, kita selalu membuka hati untuk firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami permuliakan. Terima kasih untuk kesempatan ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beraktivitas melayani. Terlebih lagi ya Tuhan, kesempatan ini kami pergunakan untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah dengan firman-Mu ini, renungan ini memberikan kekuatan, semangat, sukacita untuk beraktivitas. Terlebih kami mengiring dan melayani Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami akan masuk di dalam renungan firman Tuhan. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini mengambil tema sampai akhir, dengan mengambil ayat pokok di dalam Injil Matius pasal 24, ayatnya yang ke-13, yang berbunyi demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, bagaimana kita akan melihat di sana peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman atau menjelang akhir dunia ini. Bagaimana peristiwa-peristiwa itu sudah pernah terjadi. Dan peristiwa itu juga masih akan terjadi lagi di hari-hari yang akan datang. Seperti gempa bumi, kelaparan, akan terjadi juga peperangan di berbagai tempat. Mungkin juga terjadi kekeringan, musim kemarau yang begitu panjang. Ini merupakan keadaan alam yang akan menimpa dunia. Bahkan hal-hal yang seperti ini sudah pernah terjadi. Dan yang masih akan terjadi lagi di waktu-waktu yang akan datang. Dan hal-hal yang seperti itu merupakan peristiwa-peristiwa secara umum terjadi. Peristiwa-peristiwa bencana alam yang terjadi secara universal. Tidak ada negara yang tidak pernah dialami oleh yang namanya gempa bumi. Mungkin semua negara sudah pernah mengalami apa yang dinamakan gempa bumi. Ini adalah bencana alam. Tetapi ada hal yang lebih spesifik lagi yang akan menggoncang dunia, secara khusus menggoncang kekristenan. Bagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang yang percaya, yang mempertahankan nama Yesus, mereka akan dibenci. Bukan hanya 1-2 orang atau 1-2 negara, tapi firman Tuhan berkata semua negara, semua bangsa akan membenci anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya. Bahkan orang-orang percaya akan mengalami apa yang dinamakan aniaya. Dan lebih daripada itu, akan dibunuh oleh karena mempertahankan nama Yesus. Hal ini akan terjadi kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang mempertahankan nama Yesus. Dan hal-hal seperti itu sudah pernah terjadi. Masih akan terjadi lagi. Bahkan mungkin hal-hal yang seperti itu juga sementara terjadi sekarang. Bagaimana kita dibenci oleh karena nama Yesus. Dan Yesus mengingatkan kepada orang-orang yang percaya satu hal, yaitu supaya waspada, supaya berjaga-jaga terhadap apa yang dinamakan penyesatan. Karena banyak Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang akan muncul. Dan firman Tuhan berkata,
Mesias palsu dan nabi-nabi palsu ini akan menyesatkan orang-orang yang percaya. Banyak orang-orang yang percaya akan terseret oleh karena nabi palsu dan Mesias palsu. Mesias-Mesias palsu ini, mereka akan mengaku diri bahwa mereka itu adalah Tuhan. Mereka adalah Mesias. Dan oleh karena pemberitaan mereka itu yang disertai dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat-mujizat palsu, banyak orang yang akan menjadi pengikut daripada Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Tidak terkecuali juga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Banyak yang akan murtad. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang yang percaya supaya waspada terhadap penyesatan. Ini sangat berbahaya di dalam kekristenan. Bahaya di dalam kekristenan bukan soal aniaya, bukan soal dibenci oleh karena nama Tuhan, bukan karena bencana alam, tetapi hal yang paling berbahaya di dalam kekristenan adalah penyesatan. Dan Tuhan Yesus sudah mengingatkan banyak orang yang akan disesatkan. Firman Tuhan berkata, karena makin banyak penyesatan, makin tingginya kedurhakaan. Banyak orang yang akan saling menyerahkan dan saling membenci. Orang-orang yang percaya akan saling membenci oleh karena penyesatan itu. Orang yang sudah percaya Yesus, tinggalkan Yesus. Itu sebabnya kebencian itu akan semakin tinggi. Kata firman Tuhan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, apa yang harus kita lakukan? Yesus mengingatkan supaya kita waspada terhadap penyesatan itu. Yudas pasal 1 ayatnya yang ketiga berkata, kita harus berjuang mempertahankan iman. Orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, harus berjuang untuk mempertahankan iman di dalam Yesus Kristus. Berjuang terus, pertahankan iman. Oleh karena penyesatan-penyesatan itu, kita harus lebih mawas diri, lebih waspada. Dan lebih daripada itu, terus mempertahankan iman di dalam Yesus Kristus. Kolose 1 ayatnya yang ke-23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kita harus bertekun di dalam iman. Tetap teguh di dalam iman itu. Dan jangan mau digoncang dari iman yang kita sudah miliki sekarang. Kita sudah punya slogan, sudah punya prinsip. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bagaimana mungkin kita akan melepaskan iman kita, kepercayaan kita kepada para penyesat-penyesat itu, sekalipun mereka akan tampil seperti Mesias, mereka akan tampil seperti Nabi, tetapi itu adalah palsu. Harus terus mempertahankan iman. Dan firman Tuhan berkata, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang kita sudah dengar selama ini. Injil yang sudah disampaikan kepada orang banyak, bahkan sudah disampaikan kepada orang yang ada di seluruh muka bumi itu. Injil inilah, firman Tuhan inilah yang harus kita pegang. Yesus berkata di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Kalau anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Biarlah kita didapati Tuhan. Iman kita tetap teguh di dalam Dia. Tetap kokoh, iman kita itu tidak bergeser, tidak bergoncang. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami permuliakan. Renungan firman Tuhan sudah datang. Biarlah iman anak-anak Tuhan tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan lagi mau digeser dari pengharapan Injil yang sudah didengar selama ini.
Tolonglah anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, supaya mereka tetap teguh, tetap kuat di dalam mempertahankan iman sampai akhir hidup. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, tetap mempertahankan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, berkatilah terus jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Dalam aktivitas, dalam pelayanan, biarlah mereka tetap senantiasa mempertahankan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur sudah menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.